Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran IPA tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi kalian simak baik-baik, jangan sampai kalian lengah karena peredaran darah manusia itu lumayan cukup sulit. Jadi kalian hafal ya nak, dan kalian lihat videonya supaya kalian bisa mengerti bagaimanakah sistem peredaran darah manusia yang ada di dalam tubuh setiap manusia, termasuk kalian. Oke? Sekarang sistem peredaran darah manusia itu masuk ke dalam ilmu pengetahuan alam. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darah sehat. Kemudian ini ada gambar jantung. Kita akan mempelajari jantung, bagaimanakah jantung itu. Hai, namaku jantung, atau disebut juga heart atau kolbun. Aku hidup dalam tubuh kalian loh, bentukku sekepalan tangan kalian. Aku adalah organ tubuh yang sangat vital bagi manusia, karena tanpa aku kalian tidak akan bisa hidup. Aku berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh seperti pompa mesin air di rumah kalian. Ayo, kenal aku lebih jauh lagi dan bagaimana cara kerjaku. Oke, ini adalah anatomi jantung manusia. Anatomi jantung manusia tidak sesederhana yang seperti kita pikirkan. Jantung walaupun kecil, hanya sekepalan tubuh kita di sebelah kiri, tapi itu adalah organ paling vital ya. Organ paling vital itu artinya organ yang paling tidak boleh tidak ada di dalam tubuh manusia. Semua organ tubuh manusia vital, tapi jantung adalah denyut kehidupan kita. Maka kita lihat jantung kalau dibelah itu adalah terdapat 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan. Ini yang paling penting, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan. Serambi, yang namanya serambi berarti di atas ya. Serambi itu artinya adalah seperti kayak rumah kita punya ruang depan ya, dan ini adalah kamar. Serambi fungsinya hanya menerima darah. Sementara bilik fungsinya adalah pemompa darah. Jadi dari serambi masuk ke bilik, dari bilik dipompa keluar dipompa keluar jantung. Maka kalian akan melihat bahwa setelah masuk dari serambi kanan itu adalah darah kotor, kemudian masuk ke serambi bilik kanan, dan bilik kanan akan disalurkan ke paru-paru. Dari paru-paru masuk ke dalam serambi kiri, baru disalurkan ke bilik kiri, dan dari bilik kiri akan disalurkan kembali ke seluruh tubuh dalam bentuk bersih, dalam bentuk darah yang bersih. Oke, beginilah jantung bila dibelah. Ternyata jantung tidak sesederhana yang kita kira. Jantung terdiri dari 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Itu dicatat ya. Sekarang, sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia adalah sistem mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Kemudian sistem peredaran darah pada tubuh manusia ada 2, yaitu peredaran darah kecil, yaitu jantung, paru-paru, jantung. Peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Diingat, peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Ayo kita ke berikutnya. Anak-anak, Ibu akan memberikan video penjelasan tentang bagaimana cara sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Kalian akan melihat video ini, semoga video ini membuka mata kalian, membuka pengetahuan kalian bahwa sistem peredaran darah dalam tubuh manusia sebenarnya dipelajarinya gampang, tapi ternyata sistem peredaran darah dalam tubuh manusia itu sebegitu rumit. Ya, coba kita pelajari. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia, dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian nggak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Namun sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah klik tombol like, subscribe, lonceng, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat.
karena subscribe, like, dan share itu gratis. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Yang kedua pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih diserambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi. Lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menuros terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan.
dan lanjut ke bilik kanan. Lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa isi di kolom. Ya, sekarang kita menuju kesimpulan. Semoga tadi kalian sudah belajar bagaimana cara atau sistem peredaran darah manusia. Semoga kalian paham dan kalian lebih mudah mengerti dengan video. Oke anak-anak, kesimpulannya adalah jantung adalah organ yang paling vital dari tubuh manusia dan tidak bisa digantikan. Kemudian, jantung mempunyai 4 ruang, 2 serambi, 2 bilik, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri juga bilik kanan. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh dibawa oleh pembuluh darah. Nah, peredaran darah kecil yaitu jantung, paru-paru, jantung. Peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Kemudian jagalah selalu kesehatan jantung kita. Ini yang paling penting ya dari kesimpulan ini, bahwa karena kita nggak punya lagi onderdil yang bisa kita dapatkan dari manapun tentang jantung, jadi tidak bisa. Kalaupun bisa, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya banyak uang. Kalau kita tidak bisa membeli harga jantung dengan cara apapun karena harganya mahal kalau seandainya jantung kita bermasalah. Tapi sebaik mungkin jagalah selalu kesehatan jantung kita. Karena bila jantung kita sakit, maka akan sulit mengobatinya. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Kita akan melewati video ini. Terima kasih banyak. Terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan dan mendengarkan juga mau menyimak video ini supaya kalian bisa mempunyai pengetahuan tentang peredaran darah. Ya, begitu besarnya ilmu Allah, maka kita bersyukur bahwa ternyata manusia diberikan keistimewaan untuk hidup. Dari manusia kita bisa belajar, dari diri kita bisa belajar tentang bahwa kita harus benar-benar menjaga apa yang sudah Allah amanatkan terhadap kita, yaitu jantung. Bagaimana cara kerja jantung? Setiap hari jantung tetap berdenyut. Setiap hari bila Allah izinkan, jantung itu tidak pernah berhenti bekerja sedetik pun. Kalau berhenti bekerja berarti manusia mati. Ya, satu-satunya organ tubuh manusia yang tidak pernah berhenti bekerja adalah jantung meskipun kita tidur. Oke, berarti kita bersyukur Allah sudah menghidupkan kita sampai sekarang kita masih bisa bekerja, masih bisa bermain, masih bisa makan dan lain sebagainya. Itu karena kerja jantung kita belum berhenti.
Coba kalau Allah kasih berhenti, bagaimana ceritanya? Oke anak-anak, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita jantung yang bekerja dengan maksimal dan bekerja dengan sehat. Berapa banyak orang sakit karena jantungnya sakit. Maka kita berdoa supaya kita diberikan kesehatan terus-menerus, supaya jantung kita sehat dan badan kita juga sehat. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke.